Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri LKSA Islam As-Sunnah yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, di antara nikmatnya kita istiqamah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu membaca Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, di mana kita masih berada di bab Tafsirut Tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Tafsir atau makna daripada tauhid, makna daripada at-tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengesahkan, Nabi arti mengesahkan itu akan kita baca insyaallah.
wa syahadati alla ilaha illallah, dan makna syahadah la ilaha illallah, makna bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kita berada di hadis terakhir tentang ini. Hadis terakhir di sini penulis mengatakan wa fis sahih, dan di dalam kitab As-Sahih. Ini di dalam kitab As-Sahih. As-Sahih maksudnya yaitu Sahih Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah. Di sini ada kalimat qala. Qala artinya apa? Mengatakan. Encengnya tulisan tete nenek. Man qala, barang siapa yang mengatakan. Ini qala. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka di saat dia masuk Islam wajib baginya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, wajib baginya, kecuali mundik na mampu. Be contohnya dengan dia na mampu ngenang la ilaha illallah dan dia ingin masuk Islam. Be contohnya, hah? Kenapa? Mabuk? Bisu? Paku? Ya, dengan paku. Atau dengan si sakit dan dia sudah hampir sekarat, tono sadar. Ada yang dakwahin di saat dia sakit, terus sadar dia, mau dia masuk Islam, tapi dia tidak bisa mengucapkannya. Sebagaimana kisah dengan Yahudi, pemuda Yahudi yang dia sakit, kemudian dikunjungi oleh Nabi SAW, ngajak dia masuk Islam. Setelah itu kemudian si anak melihat kepada bapaknya. Jadi le saat nata kunjungi ni si Nabi SAW, kanak Yahudi ne le sampingna arah amana tokol. Nabi kita mendakwahinya. Terus setelah didakwahin kanak si sakit niki liuna menengen, seolah-olah ingin ya apa istilahnya mencari persetujuan dari orang tua atau apa. Kemudian kemudian bapaknya mengatakan apa Abul Qasim, ya anakku pati wahya Abul Qasim, pati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengganggu dan dia meninggal. Cukup nganggu. Kenapa cukup nganggu? Kan hanya mengganggu karena tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, karena dia sakit. Karena dia apa? Sakit. Lagu mau nasihat
harus dia mengatakan la ilaha illallah. Kemudian setelah mengatakan la ilaha illallah, apakah cukup dengan mengatakan la ilaha illallah kemudian orang itu langsung muslim? Arak syarat malik rombo angin ditanya. Dia menjadi inti makin. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dan dia kufur terhadap apa? Kufur terhadap yang disembah selain Allah. Wa kafara, dan dia kafir. Niki dia. Dan dia kafir terhadap yang disembah selain Allah. Dia kafir bima yu'bad, kafir terhadap apapun yang disembah selain Allah. Nabi contohnya sesuatu yang disembah selain Allah. Nabi contohnya apa itu? Nabi, malaikat. Berarti seandainya kata ada orang mengatakan la ilaha illallah, lagu masih nyembah malaikat, dia nak kafir tiba malaikat, masih nyembah malaikat. Apakah orang ini dikatakan muslim dia? Tidak. Dia mengatakan la ilaha illallah, lagu masih nyembah Nabi Isa, masih nyembah Nabi Isa. Dia mengatakan la ilaha illallah, tapi dia masih menyembah Nabi Isa. Apakah orang ini dikatakan muslim? Belum. Nabi dah contoh sembah nasi dengan selain Allah. Nabi contohnya, ya. Dari mana suara niki? Dia udah jelas kita mendengar nih. Kuburan, nah nyembah kuburan, ngendeng tipa isin kuburan. Dia mengatakan la ilaha illallah, lagu masih nyembah kuburan. Arak gawena ngendang la ilaha illallah dinara. Kenapa? Karena dia belum kafir terhadap sesuatu yang disembah selain Allah. Dan semua sesembahan-sesembahan yang lain, entah itu jin, entah itu berhala, entah itu patung, entah itu salib, entah itu apa lagi yang lain, mun masih nyembah selain Allah, dakak nengenang la ilaha illallah, maka dia bermanfaat la ilaha illallah. Kapan dia bermanfaat? Kalau dia sudah kufur. Kalau dia sudah kufur kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sini syaratnya wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kufur terhadap sesuatu yang disembah selain Allah. Berarti angka kita kafir dah ini. Kita ini apa? Kafir. Kafir terhadap apa? Terhadap sesembahan selain Allah. Kita kafir dah lagu mengkafiri, mengingkari sesembahan selain Allah. Duit dengan makin mau tersebut kalimat kafir no. Oh radikal, ngono-ngono. Oh kita dah kafir wah. Tapi kafir kepada sesembahan selain Allah. Makanya di agama lain ya kita dianggap kafir sama mereka. Di agama lain kita dianggap kafir, sebagaimana kita menganggap agama lain itu sebagai orang kafir. Dan ini sudah istilah agama ini. Istilah dalam agama, darah istilah radikal-radikalan dalam ini. Ini istilah agama ini. Ya. Baik, kita kembali. Jadi tafsir la ilaha illallah yaitu kita mengucapkan an-nutqu biha, kata para ulama. Harus terucapan ya. Terus kena ucapan dah harus la ilaha illallah.
Ndak ada sepolong-sepolong. Ya, illah, 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 atau Allah, 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 atau hu. Ini harus mengucapkannya dengan benar, la ilaha illallah. Kemudian kita harus kufur, mengingkari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata-kata yu'bad, kata-kata yu'bad. Nabi arti yu'bad yaitu yang disembah. Kufur dengan sesuatu yang disembah. Menunjukkan la ilaha illallah niki mia ita tidak menyembah kepada selain Allah. Menunjukkan tauhid atau la ilaha illallah niki menjadikan kita tidak menyembah kepada selain Allah. Karena luwek, sekarang kita ulangin ini. Karena luwek dengan mengatakan siaran la ilaha illallah, siaran tauhid, yaitu meyakini hanya Allah yang menciptakan alam. Sehingga siaran syirik, siaran kufur, yaitu mengakui arak pencipta selain Allah. Mana? Hanya sampai di sana mereka. Dan niki tentunya penafsiran yang salah terhadap la ilaha illallah. Karena penafsiran yang benar yaitu kita mengingkari semua sesembahan selain Allah. Ya, niki makna la ilaha illallah. Nah, kalau dia sudah ucapkan itu, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau dia sudah ucapkan itu, haruma maluhu wadamuhu, maka haramlah hartanya dan haramlah darahnya. Nabi kenana haram harta dan haram darah, yaitu dia menjadi seorang muslim. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya harta-harta kalian, darah-darah kalian, harga diri kalian itu haram atas kalian. Berarti haram di sini maksudnya Nabi masuk Islam. Haram darahnya, haram hartanya, maksudnya orang ini sudah masuk Islam. Pirana tama Islam kalau dia mengucapkan la ilaha illallah dan si kedua Nabi ngone kafir terhadap semua sesembahan selain Allah. Kalau sudah ada yang dua itu, maka haram darah dan hartanya. Nabi kenana haram darah dan hartanya tadi Islam, ya. Haruma maluhu wadamuhu, haram darah, haram harta dan darahnya, yaitu dia kita hukumi sebagai seorang muslim. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa hisabuhu 'ala Allah, wa hisabuhu 'ala Allahi 'azza wa jalla, dan perhitungannya kita serahkan kepada Allah azza wa jalla. Perhitungannya, wa hisabuhu, perhitungannya kita serahkan kepada Allah. Dalam arti dengan si ngucapan la ilaha illallah itu bisa saja dia mengucapkannya karena kenifakan, karena Nabi nifak. Ya, si kedua ada dia memang mengucapkannya karena iman, tetu beriman tipa Allah. Ada orang yang dia mengucapkannya la ilaha illallah akhirnya tak anggap muslim.
karena dia hidup di kalangan orang-orang Islam, akhirnya teranggap muslim, maka dia mengatakan la ilaha illallah. Arah endah dengan si mengatakan la ilaha illallah, ya benar-benar dia ini ingin masuk ke dalam Islam. Nah, nifaknya seseorang atau tidak, apakah kita tahu dia? Tidak kita tahu. Karena kita tidak tahu, makanya hisabuhu 'ala Allah. Bekah perhitungannya serahang tipa Allah, atene serahang tipa Allah. Tugas kita menghukuminya sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dan dia tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah. Ini zohirnya. Batinnya serahang tipa Allah subhanahu wa ta'ala. Kayaknya dengan demikian tenang kita. Karena nggak perlu, kita tidak ditugaskan menilai hati seseorang apa niatnya yang ngombe ndek dina tugasnya. Itu kita serahkan kepada Allah. Tugasnya hukumi zohirnya. Kalau dia sudah mengatakan la ilaha illallah, terus dia beribadah melainkan hanya kepada Allah, muslim. Wah, ini muslim sudah dia. Adapun hatinya kita serahkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kurang lebih niki dia makna dari hadis niki, ya, hadis yang dikatakan berada dalam kitab Sahih Muslim. Ya, hadis niki dalam Sahih Muslim, dan tentunya karena dia di dalam Sahih Muslim dan Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau mensyaratkan dalam kitabnya itu bahwasanya ia negin nulis hadis di kitab pino, melainkan kalau hadis itu hadis yang sahih, melainkan kalau hadis itu hadis yang sahih. Makanya kitabnya dinamakan Sahih Muslim, sahih menurut Imam Muslim. Dan dia benar, ternyata dia adalah kitab yang paling sahih kedua setelah kitab Sahih Al-Bukhari. Oleh karenanya hadis niki, ya, hadis yang sahih ditulis dalam Sahih Imam Muslim. Niki dia penjelasan Al-Imam atau Syekh Shalih Al-Fauzan tentang kalimat-kalimat, ya. Kita baca sedikit makna secara menyeluruh di sini. Tulisannya itu si Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan al-ma'na al-ijmaliyu lil hadithi. Kelihatan kursornya di sana? Kelihatan kursornya? Putih warna kursor soalnya. Baik, makna menyeluruh dari hadis ini. Beliau mengatakan yubayyinu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, annahu la yahrumu qatlul insani wa akhdhu malihi illa bimajmu'i amrain. Bahwasanya tidak akan haram membunuh seorang manusia atau mengambil hartanya, melainkan kalau terkumpul dua hal. Munah terkumpul dua hal niki, maka nggak boleh dibunuh. Kalau tidak terkumpul, kanggo nete bunuh. Kah, ngombe yang kune ne. Ngombe kune Syekhul Islam Al-Iroti. Ngombe kene nang bunuh tene langsung semati kayak ngono. Bukan, ini bunuh maksudnya yaitu dalam perang. Kanggo teperangin karena dia kafir harbi, orang kafir yang diperangi. Dalam arti dia itu kafir. Dan kafir niki monde 4-5 jenisnya. Kalau tidak 4-5, sehingga tiang 4 jenisnya, 4 jenis kafir. Si paling bawah yaitu kafir harbi, orang kafir yang memerangi kita. Dia merangin kita.
Sehingga dimanapun kita temui dia, karena dia ingin merangi kita, bunuh dia. Karena kita perjanjian perang dengan dia, berjanji terperang saling semati. Tapi kalau dia lakukan dua hal ini, berarti tamu Islam ya. Mun tamu Islam kanggo tersemati ya, nggak boleh, tidak boleh dibunuh. Makanya di sini maksudnya yaitu dia masuk Islam. Amun de neman melakukan si dua ini boleh dibunuh, dalam arti dia belum Islam. Ndak ke bare ada parang selaku dengan kafir kanggo tersemati, jangan. Ada istilahnya musta'man, orang kafir yang minta keamanan. Ya, misalkan dalam sebuah negara, ya negara kafir datang dari negara Islam, terus ngendeng ya diberi keamanan. Entah dia minta kepada perorangan penduduk orang Islam, ya misalkan si Muslim ini Ahmad, karena Ahmad, gua datang dari negara Anda, jamin keselamatanku. Begitu si Ahmad mengatakan akan datang kepada si fulan yang kafir dan saya menjamin keselamatannya, maka selain Ahmad ini nggak boleh ganggu dia ganggu ya. Atau dia minta keselamatan di negara, maka keluarlah pisah. Ini marah ini kita kanggung ganggu gugat ini. Atau kafir yang muahad arana, kafir yang kita ada perjanjian damai dengan dia, selamanya kita akan berdamai, ya, maka nggak boleh diganggu orang-orang penduduk negara kafir tersebut. Atau yang ketiga kafir zimmi arana. Kafir zimmi yaitu kafir yang dia siap membayar jizyah, membayar jizyah kepada negara Islam agar dia tidak diperangi. Sebenarnya dengan Islam gin merangin dia, suruh tamu Islam dia memilih, oke, menengah bayar jizyah, iya kami siap bayar jizyah. Nah kafir seperti ini arana kafir zimmi, nggak boleh juga diganggu. Kafir sekeempat baru arana kafir al-harbi, kafir yang merangin kita. Nah ini kafir yang seperti ini yang dibunuh dimanapun kita ketemu dengan dia, karena memang kita ada kesepakatan untuk perang. Nah si keempat ini arakin marah ini nengke. Ini narak masih ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan dah narak. Ya, kita ngulu-ngulu balik. Alhamdulillah. Baik, kita kembali ke sini. Jadi kalau sudah berkumpul dua hal ini tidak boleh dia dibunuh. Haram darah, haram hartanya karena dia muslim. Besi dua ini pertama kata Syekh di sini al-awwalu qaulu la ilaha illallah. Yang pertama dia mengucapkan la ilaha illallah. Ats-tsani yang kedua al-kufru bima yu'badu min dunillah. Syarat si kedua harus kufur, harus ingkari semua sesembahan selain Allah. Nabi doang sembahna si dengan duit ngentengone arak nyembah malaikat, arak nyembah nabi, arak nyembah jin, arak nyembah dengan soleh siwah mati no, arak nyembah lolon kayu, arak nyembah batu, arak nyembah isin kubur elwe. Nah itu semua harus kita ingkari, harus kita kufuri dia, baru kita menjadi seorang muslim. Fa idza wujida hadzanil amrani wajabal kaffu anhu zahiran. Kalau sudah ada dua perkara tadi, maka wajib kita lepas dia, ndak ganggu ya. Zahiran, secara zahir. Zahiran dengan artinya secara zahir. Dalam arti kita hukumi dia secara zahir, dia ini muslim. Ya, secara zahir karena dia menampakkan ucapan la ilaha illallah, terus dia menyembah melainkan hanya kepada Allah, maka secara zahir kita hukumi dia muslim. Batinna ngumbe angkuna, Syekh mengatakan wa tafwidhu batinihi ilallah. Adapun batinnya serahkan itu kepada Allah. Nabi kenana batinna. Tadi kita katakan batinnya maksudnya yaitu dua hal,
kemungkinan dia pertama tetu-tetu al-iman, tetu-tetu beriman. Dia mengatakan la ilaha illallah karena tetu-tetu Nabi beriman. Yang kedua bisa jadi dia mengatakan la ilaha illallah karena nifaq. Karena Nabi an-nifaq, nifaqan. Dia mengatakan la ilaha illallah dengan lisannya, lagu atene dek nemele beriman. Orang ini nifaq. Tapi itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kanana fahisabuhu 'ala Allah. Adapun urusan hatinya itu kita serahkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki dia penjelasan secara singkat dari hadis tersebut. Mungkin kita ambil faedah dari hadis ini. Kita ambil faedah ma yustafadu minal hadis. Apa saja yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Di sini Syekh ya, beliau mengatakan di sini kan ini nih. Baik. Di sini Syekh mengatakan anna ma'na la ilaha illallah al-kufru bima yu'badu min dunillah. Bahwa makna la ilaha illallah adalah mengingkari semua sesembahan selain Allah. Niki faedah yang pertama. Anna ma'na la ilaha illallah, bahwasanya makna la ilaha illallah adalah mengingkari semua sesembahan selain Allah. Kemudian di sini beliau merinci, ya, beliau merinci di antaranya kata beliau berhala minal asnam, di antaranya berhala, wal kubur, dan kuburan. Arab dengan nyembah kubur? Hah? Umbi yang kudu nyembah kubur? Hah? Berdoa kepada siapa? Kepada yang mati. Ngendeng berdoa ya tipa si mati no. Itu dia menyembah isi kubur. Ginta apa misalkan ginta ujian PNS jemaah endengang itu tipe Allah ake nelulusang itu berarti kan yang ngendeng tipe isin kubur no ake isin kubur no ngendengangannya tipe Allah kan dia langsung ya Allah lulusang tiang PNS kan yang ngono ya langsung. Angkuna simia isin kubur sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Inilah dia menyembah isin kubur. Jelas niki? Nah yang seperti ini ada atau tidak? Luwe marak niki. Ya, nah ini makanya perlu kita dakwahkan ini supaya saudara-saudara kita selamat dari kesyirikan niki. Taib. Berikutnya yang kedua, anna mujarradat talaffuzi bila ilaha illallah ma'a adamil kufri bima yu'badu min dunillah la yuharrimud dama wal mala.
bahwasanya sekedar berlafaz dengan la ilaha illallah, sekedar mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengingkari sesembahan selain Allah, ini tidak mengharamkan darah dan harta. Nabi kenapa tidak mengharamkan darah dan harta? Tidak menjadikannya sebagai muslim. Walau arafa ma'naha wa amila bihi. Ini sih paling parah Malik. Walaupun dia tahu maknanya, tahu makna la ilaha illallah, aku nenek ingkarin selain Allah, darah gawina ngenang la ilaha illallah. La ilaha illallah, apa arti la ilaha illallah? Yaitu tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, ngana. Walaupun dia tahu maknanya, lagu masih nyembah tiba selain Allah, darah gawina. Wa amila bihi, walaupun dia amalkan, ngana. Ngumbe kenana amalkan walaupun dia melaksanakan ibadah, salat, ya puasa, ya berhaji, ya. Tapi dia beribadah kepada selain Allah hendah ngendeng hendah tipa malaikat, tipa jin, tipa nabi, tipa dengan soleh, maka ndarak gawena ngenang la ilaha illallah. Kemudian beliau mengatakan malam yadif ila zalika al-kufra bima yu'badu min dunillah, selama dia tidak sertakan ucapannya itu dengan kufur kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lupa para santri ini ditulis ya. Kita tuliskan sekarang artinya. Bahwasanya nomor 2, sekedar mengucap, melafazkan la ilaha illallah tanpa mengingkari sesembahan selain Allah, ya, maka itu tidak mengharamkan darah dan hartanya. Apa maksudnya tadi mengharamkan darah dan harta? Muslim, maka dia tidak masuk ke dalam Islam. Walaupun, ini bahaya lalu, walaupun dia mengerti maknanya, maknanya itu makna Nabi, makna la ilaha illallah, dan diamalkan, bahkan diamalkan, yaitu dia beribadah kepada Allah, ya salat, ya puasa, ya haji, ya, selama tidak disertakan dengan, ya, mengingkari semua sesembahan selain Allah. Ayo santri, ditulis dia ini. Nanti tulisannya bakal dicek nanti. Kelihatan? Baik, ini yang kedua, sambil jalan kita karena waktu ini. Kemudian yang ketiga, anna man ata bit tauhid wal tazama syara'i'ahu zahiran wajabal kaffu anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik. Yang artinya, barang siapa
barang siapa mendatangkan tauhid, mendatangkan tauhid, mengucapkan la ilaha illallah, waltazama, kemudian dia konsisten dengan syariatnya, konsisten dengan syariat Islam, yaitu dia salat, puasa dan lain sebagainya, zahiran, secara zahir. Secara apa? Secara zahir, maka wajibal kafu anhu, wajib hukumnya, maka wajib hukumnya kita apa istilahnya, berlepas diri, ngelepas ya, dia ganggu ya, ya, wajib bagi kita berlepas diri darinya. Mungkin bukan berlepas diri makna yang pas ya, dia ganggu ya, apa bahasa nanti kira-kira al-kaf, dendek ganggu hartana, dendek ganggu darakna atau apa? Ngoloang ya, apa bahasa Indonesia ini? Wajib membiarkannya kan, oke. Kurang lebih kah? Ya. Maka wajib bagi kita membiarkannya hartanya dan darahnya. Hartanya dan darahnya. Hatta yatabayyan, sampai jelas bagi kita kelakuannya yang menyelisihi itu. Nabi kena menyelisihi itu dalam arti dia sudah mengatakan la ilaha illallah, salat ya, puasa ya, berarti kan dia apa? Muslim. Aku tiba-tiba nengke dia menyembah berhala, apakah tetap kita katakan dia muslim? Jerak. Wah, kenapa? Karena dia menyembah berhala. Begitu nampak yang menyelisih yang tadi dia lakukan, maka kita tidak lagi mengatakannya sebagai seorang muslim. Kecuali mana jahil, gawe ya, jelas kejahilannya, maka dia mendapatkan uzur gara-gara kejahilan tersebut. Nah, santri, kelihatan jadi tulisannya nih. Harusnya ini di split istilahnya, tapi nggak bisa di split kalau, sehingga nggak bisa kita nulis pisah. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, ayo tulis, yalah tulis Abdi. Wujubul kafi 'anil kafir idza dakhala fil Islam walau fi halil qital. Nah, ini yang terjadi pada salah seorang sahabat yang membunuh orang setelah mengucapkan la ilaha illallah. Silina binta, kenapa engkau bunuh dia setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Tidakkah engkau buka hatinya terus lihat apa dalamnya? Ya, di sini Syekh mengatakan wujubul kaffi, wajibnya membiarkan. Ya, ruana tepat membiarkan nih. Ya, wajibnya membiarkan orang kafir. Nah, aslinya dia kafir. Membiarkan orang kafir jikalau dia masuk Islam. Jikalau dia masuk Islam, walaupun dalam kondisi perang, dalam kondisi Nabi perang, seperti yang kita bilang tadi. Ya, kemudian salah Khalid bin Walid, dia sudah memergoki dengan kafir, karing jinanya mati ya, langsung dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah. Setelah dia mengucapkan itu, sematinya si Khalid. Tapi setelah dia membunuh karena merasa tidak nyaman dia, akhirnya dia sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung digitukan, yang kau bunuh dia setelah dia mengatakan la ilaha illallah dalam kondisi keras, sili Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Khalid mengatakan, dia mengatakan itu karena ya kecubat ya Rasulullah. Kecubat, paham dah kecubat? Ya kebucu, ya kebucu. Ampun dengan no. Langsung Nabi kita mengatakan, tidakkah engkau buka hatinya terus kita tetua pendek yang mengatakan itu gara-gara kebucu atau ndek? Kan dia buka hatinya. Ini menunjukkan dengan mudah mengucapkan itu, ya, maka wajib langsung kita hukumi ucapannya itu. Dia sudah masuk ke dalam Islam, sehingga ndak lanjutan malik padak ya ngoloang sudah. Karena dia sudah masuk Islam. Makanya Syekh di sini mengatakan wajib membiarkan orang kafir jikalau dia masuk Islam walaupun dalam kondisi perang. Ya, walaupun dalam kondisi perang sampai jelas bahwasanya dia melakukan itu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik. Sampai jelas bahwasanya ya dia melakukan itu atau melakukan sesuatu yang menyelisihinya. Sampai jelas bahwa dia melakukan sesuatu yang menyelisihinya. Setelah dia mengatakan la ilaha illallah, tiba-tiba ternyata ya pura-pura kafir masih nih. Buktinya misalkan nyembahnya malik tipa sesuatu selain Allah, nyembah ya tipa berhala, maka ini dipenggal dia. Orang seperti ini dia apa? Dibunuh dia. Niki kepada siapa kafir singumbe lagu? Kafir singumbe sekali? Kafir harbi, ndak ke sembarang kafir. Ya, itu adalah dilakukan kepada kafir harbi. Intinya mun ngenang la ilaha illallah langsung kita biarkan dia walaupun itu di medan perang. Faedah yang kelima, annal insan qad yaqulu la ilaha illallah wa la yakfur bima yu'badu min dunillah. Ini si Lui mangkin. Ya, yang nomor 5 dikatakan di sini bahwasanya manusia bisa saja dia mengatakan la ilaha illallah tapi dia tidak kufur kepada sesembahan selain Allah. Ya, bahwa manusia bisa saja dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi dia tidak kufur kepada selain Allah. Mun dia nak kufur kepada selain Allah, ngombe hukum dengan niki? Apakah muslim dia? Dia naman muslim. Sampai kapan baru dia muslim? Sampai dia kufur kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, annal hukma fid dunya 'ala adh-dhahir wa amma fil akhirati fa'alan niyat wal maqasid. Bahwasanya yang terakhir, yang keenam, bahwasanya hukum di dunia itu sesuai dengan zahirnya. Adapun di akhirat maka sesuai niat. Jadi itu di dunia makin tugas kita berhukumi secara zahir, jangan hukumi niat orang. Dia mengucapkannya ikhlas atau karena nifak, serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketujuh, hurmatu malil muslim wa damihi illa bihaqqin. Haramnya harta seorang muslim dan haramnya darahnya melainkan dengan hak. Melainkan dengan hak. Nabi kenana hak di sini contohnya adalah qisas, melainkan dengan qisas. Amun qisas kanggo nata semati dakana muslim. Kanggo nata pelentong jangan mati dakana muslim bagi pezina. Itu kalau di qisas. Ya, jadi harta orang muslim haram, darah orang muslim haram melainkan dengan kebenaran, yaitu dengan qisas.
Niki dia mungkin yang bisa kita baca, mudah-mudahan bisa dipahami bekaring te azan. Kalau ada yang belum jelas, nanti insyaallah bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila te azan dulu. Narak ya, ini menjelas atau sangat. Fadhal. Saya Syekhul Islam noh. Syekhul Islam Al-Irati. Hah? Sudah jelas ini? Masya Allah. Alasannya pertanyaan yang lain. Sila, fadhal. Iya. Terus pas kita mau berangkat, tiba-tiba pulas. Otomatis kita ke kamar mandi. Iya, betul. Di kamar mandi kadang lama, jadi udah mau selesai orang sholat. Akhirnya di rumah dia paling kadang-kadang anak-anak dulu juga. Akhirnya kita misalnya punya anak kecil umurnya 6 tahun, 7 tahun. Bisa nggak kita pakai dalam artian untuk sholat berjamaah? Kita masih kecil. Iya, boleh, nggak apa-apa. Ya. Yang kedua, Kanggo berjamaah kencaya. Dan muah hidup pahala jamaah itu karena sida meninggalkannya lantaran uzur. Lantaran uzur, wahara niada, ya tiba-tiba mulas ule ida sugul dengan kamar mandi selesai dengan sholat berjamaah, mau ahideno pahala berjamaah, ya karena niat tino sudah seperti melakukannya. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meniatkan sebuah kebaikan namun dia tidak lakukan, ada niat, ada tekad lagu ini nggawe ya, maka baginya kebaikan yang sempurna. Baginya kebaikan yang sempurna. Angka wah muahida pahalana. Malik kita berjamaah terus kan coba bayakno bagus. Apalagi dia berjamaah kan istri-istri nda. Oh bagus Malik. Alhamdulillah amin kan. Wallahu alam. Terus baca dengan yang maaf ini teman salah masih. Nah, Ustaz. Jadi Ustaz, wah Ustaz. Enggak indah itu. Nah, terus Waktu kita makan, saksi dulu Ustaz. selesai apa? Waktu kita lagi makan di rumah Ustaz. Wah Ustaz. Wah tidak Ustaz. Jadi waktu itu Ustaz kita lagi makan dengan kebetulan dia kita bawa Yuh, kan wallahu alam. Terus kita bawa lagu mana juga alhamdulillah bagus itu. Jadi Nabi akan langsung wajah lain dengan ini. Jadi seakan-akan dengan usul sampai dia mengatakan dia baru doa sapu terus yang si lain berdoa kadang-kadang namanya kita sama suami istri berdoa bisa lakukan tiba-tiba dia bisa lakukan kok kelihatan sekarang dia percaya sih semamanya dan manusia tapi karena kiriman ibu mana. Nah pertanyaannya Ustaz bisa seperti itu suami istri termasuk itu tiba Ustaz karena ini sangat takut sekali. Masya Allah. Kan permisalannya lain, lagu pertanyaan lain ini. Oh. Jadi pertanyaannya masalah gibah ternyata ini. Ini lagu misalnya poligami misalnya. Ya, kenapa kita nanya poligami ngono. Baik, intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghibah itu
dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu sesuatu yang dia benci oleh saudaramu itu kamu tahu, kamu sebut. Jadi mun tersebut sesuatu si gedekangna sindena da menang si batur teh untuk kita sebut ya maka itu ghibah. Dakana tetu ya maraino lagu iya batur tinen dina demen tersebut maraino ghibah jatuhnya. Angka pas dengar osang itu no bener gibah no. Karena itu dia demen ngombe. Ya. Lagu musik kedua ngone atau apa misalkan kata-kata din wah ngirimang sih sama makna dengan Malaysia atau apa. Ini kan arah sekali unsur aibna. Ya, unsur aib yaitu ia di nawah ngirimang seninakna sile bali no. Kan ini aib ini. Seandainya kata sila Malaysia ino yang dia demen tersebut marah ini, maka itu jatuh dia ke dalam ghibah. Walaupun benar seperti itu kenyataannya, memang benar dia ini nggak pernah ngirimin seninaknya. Lagu mun ino tersebut dia demen ya, maka itu jatuh ke dalam ghibah. Wah dosa beli ino, ghibah itu dosa besar. Apalagi mun ngajaang ganda jarina gibah plus dosa ngajaang dosa beli, gibah endah dosa beli. Itu yang dinamakan dengan buhtan atau bahasa anti itu no fitnah ngono. Fitnah dalam arti berita yang bohong yang menjelekkan orang. Gibah ini mah dosa beli, malik bohong dosa beli. Yang mau tergabung si dua ini santer beli ini. Intinya bahwasanya mun batur teniki di demen tersebut marah ino dan tahu teh ya di demen tersebut masalah ino tetap dang kita ngaraosannya da kata kerja senina teh maka jatuh dia ke dalam ghibah. Ya apalagi makin masya Allah kita mudah doang makin berbicara. Kayaknya sering itu yang sebutkan ya nengke ini sebenarnya terbelajar banyak diam sebenarnya karena makin berbicara itu sangat mudah kita ngeraos walaupun mulut ini tertutup mana lagu ini umanteng ngeraos ini ngeraos di Facebook ngeraos di apa malik WhatsApp atau apa ya dan itu kalau dia tidak senang orang yang kita bicarakan itu entah dengan lisan maupun tangan kita maka itu jatuh ke dalam ghibah. Angkakah kita belajar untuk teduh kah? Itu butuh kita belajar diam di zaman ini karena saking mudahnya tengeraos nengke. Bahkan dengan si kerucuk-kerucuk ini yang mengomentari ucapan presiden nengke ini. Ucapan presiden, kebijakan presiden. Presiden kan berarti dengan nomor sekian di Indonesia ini. Ucapannya itu dikomentari oleh pemulung, oleh buruh, oleh apa saking bebasnya siaran ngerawas nengkeuna terlalu dibuka bebas ya oleh karenanya bekah nengke terbelajar diam karena ini untuk kemaslahatan semua kemaslahatan kaum muslimin. Mudahan jelas, mudahan terjawab pertanyaan Anda. Wallahu taala a'lam. Nasiara silain no kan bui lah ruana. Fadalnya dulu mungkin rapatan, fadal dulu. Biar mikna oper ke tengah nih. Ini kertas nih. Masalah ucapan. Sabuk apa ini? Nanda sabuk anu bare sabuk tentara, kapten tentara, nomor ini aja polisi nomor. Nangka menengadu sabuk berarti sabuk bebadong ini, sabuk azimat. Nah, sabuk azimat. Dia meyakini menengadu sabuk ini maka polisi dia ingin ngerani ya ngono.
Anda ingin nangkep ini khasiatnya sabuk no. Tapi dia ragu terhadap sabuk itu. Ia ngadu lagu ya ragu. Apakah tetap dia syirik? Iya, tetap dia syirik. Karena kesyirikan itu hakikatnya mengikuti keraguan-raguan. Allah mengatakan iyattabi'una illa adh-dhann. Tidaklah mereka mengikuti melainkan persangkaan. Apa yang persangkaan? Sesuatu yang diyakini atau yang dia ragukan? Yang dia masih ragukan. Lagu tetap neturut keraguan-raguannya, akhirnya jatuh dia ke dalam kesyirikan. Dan itulah dia hakikat kesyirikan itu. Angkuna si ragu no. Jadi angkuna negara ragu tipa sabuk no, itulah kesyirikan. Karing nengka apakah syirik besar atau syirik kecil? Kalau dia menganggap itu hanya sebagai sebab, maka jatuh ke dalam syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini sabuk no jamak, iya jamak sabuk ino simia polisi no takut pipa iya, maka ini jatuh dia ke dalam syirik besar. Ya lagu mun hanya meyakini ini sebab simia ia gin takut, Allah gin mia ia takut. Pada marak wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Terus dia pas ngadu sabuk, dekna ku mia ia takut, lagu Allah mia ia takut ngadu sabuk ini. Berarti dia menjadikan sabuk ini sebagai sebab agar polisi takut. Padahal Allah dia nawah mia sabuk jadi sebab. Maka jatuhlah dia ke dalam syirik kecil. Lagu mengenang sabuk ini aja, mak mia ia takut. Kalau seperti ini maka jatuh ke dalam syirik besar. Jadi keraguan-raguan itulah sebab kesyirikan. Dan itulah dia kesyirikan. Maka dengan si syirik dengan si nyembah selain Allah, rata-rata ada keraguan dalam dirinya, rata-rata. Angkuna si nyembah lolon kayu, angkuna si nyembah ngene. Ada keraguan sebenarnya. Angka yang pun muda nyebar tauhid ini. Yang pun muda nyebar. Kenapa? Karena tauhid ini ibarat cahaya yang sangat meyakinkan. Begitu datang tauhid yang meyakinkan ini langsung ternyata tetu ini kena ini ternyata layakku ngeragu-raguang lah. Begitu datang tauhid langsung dia menerima keyakinan itu. Sautnya langsung keragu-raguan. Karena memang beberapa syirik itu masih ada keraguan. Begitu datang tauhid, cahaya tauhid langsung ya ternyata tenang dia menerimanya sesuai dengan fitrahnya. Oleh karenanya angkuna si masih ragu, ya itu tidak menafikan kesyirikan dari diri, justru itulah sebab dari kesyirikan. Jelas antum? Alhamdulillah. Masya Allah. Masih kedua ternyata. Fadhal. Dipakai apa? Iya. Apa deh no? Nengkemunda apa istilahnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau merintahkan sahabatnya suruhnya ya inzi'ha sedih ya. Jadi yang ngadu gelang masih sahabatnya. Ya, kemudian ketuaan kan dekadu ini minal wahinah ya Rasulullah. Akidah telemah ngene. Tengadu benang ini akidah telemah. Dalam arti akhirnya kuat. Kemudian beliau mengatakan inzi'ha sedih ya. Karena itu tidaklah menambahkanmu melainkan kelemahan. Dalam arti ya justru gini ngerombok lemah deh ini. Apa suruh ya nyedi ya. Ibadah masih engkah tono tugas deh. Suruh ya nyedi ya sedih ya. Ngano. Ya, mau dek namele cuma sedih ya. Ngano malik. Karena engkah batas tugas teh memerintahkannya. Kecuali mau nida jari wadul amarnya. Ida jari amanah kanak ini atau ida jari kekena misalkan
Atau dia jadi pamannya dan dia sudah nggak punya bapak, dia jadi pamannya, bau langsung dia bitang, dia jadi waliul amr. Ada yang menggunakan tangan itu waliul amr. Ya, lagu nak tahu ada ya mun dengan guntingnya dia insyaallah darak masalah dengan besila gunting lah ya. Ya, kalau sida meyakini insyaallah kusadi yang ke aku ini dan tidak akan timbul masalah, timbul apa gunting lah ya. Ya, tapi kalau masalah bareh ini ngendeng sedangkan sida bukan waliul amrnya, benda tugas dia hanya cukup memberi tahu dengan lisan. Cukup dengan lisan. Ya, jelas tidak? Lagu mun ida waliul amrnya mampu ida ngadu uma, terus ndek ngadu uma salah ida endah. Ida amana, ida kakana misalkan mampu ida ngadu uma, lagu hanya lisan kadu ndak salah ida. Ya, jadi harus kita sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu taala a'lam. Fadhal, silakan. Okay. Dia apa? Untuk apa baca salawat? Oh gitu. Bagaimana hukumnya? Nggih, bagus. Bahkan membaca salawat itu salah satu sebab dikabulkannya doa. Salah satu sebab dikabulkannya doa. Makanya kita di saat tahiyat kan ada salawatnya. Bahkan di saat sholat jenazah ada salawat kita baca dulu. Oleh karena kita sebelum berdoa, ya puji-puji Allah Subhanahu Wa Taala dulu dengan nama-nama yang agung, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kemudian baca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita sampaikan hajat kita kepada Allah. Ya, jadi membaca salawat ini salah satu adab dan sebab dikabulkannya doa. Tapi ingat dengan salawat yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ke salawat pihak-pihak anti itu, arak salawat apa kiaran macam-macam, araknya luwe aran salawat. Cukup baca salawat yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ino terbaca. Dan salawat ini salah satu adab atau sebab dikabulkannya doa. Dan jelas nggih? Wallahu taala a'lam. Bingung nih. Anu Ustaz. Fadhal Ustaz. Kirim mic-nya ke sana coba biar jelas. Ustaz, kalau dari ada tokoh kafir yang menghina Allah, Rasulnya dan Al-Quran, itu dia masuk ke kafiran jenis mana? Orang kafir menghina Allah dan menghina Rasulnya, dia masuk ke kafir yang mana? Bagian yang tadi itu kaitannya dengan kaum muslimin, cara muamalahnya dengan kaum muslimin. Adapun kalau orang kafir menghina Allah, menghina Rasulnya, maka ini dia kafir secara umum. Dan pada hakikatnya selapu dengan kafir itu menghina Allah dan Rasulnya. Semua orang kafir. Karena kekufuran itu menzalimi Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Kenapa dia kezaliman paling besar? Karena dia menzalimi Allah. Menjadikan bagi Allah itu anak. Oh, itu marah sekali Allah Subhanahu wa taala. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda, kata Allah Subhanahu wa taala. Hampir-hampir bumi itu pecah. Bumi langit pecah dan bumi ini menganga. Kemudian gunung hancur semuanya. Karena Allah marah gara-gara mereka mengatakan anda'u lirrahmani walada. Gara-gara mereka mengatakan Allah itu memiliki anak. Ini menunjukkan kekufuran mereka, kesyirikan mereka. Hakikatnya mereka ini menghina Allah dan menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang menghina Allah, menghina Rasul, kafir dia. Secara umum kafir sudah dia. Adapun yang 4 tadi itu hubungannya dengan orang Islam.
Ya, dalam arti bagaimana cara kita bermuamalah dengan dia. Kalau dia orang ini kafir harbi, maka bunuh dia, ambil hartanya dalam peperangan. Tapi kalau dia kafirnya zimmi, atau dia musta'man, ya, atau dia apa lagi satu tadi, mu'ahad, dia mu'ahad, 3 jenis niki, maka nggak boleh diganggu. Orang tersebut tidak boleh diganggu walaupun dia kafir. Nah, jadi yang 4 bagian tadi itu, ini antar muamalah kita dengan dia, hubungan kita dengan dia. Tapi bagaimana kalau dia menghina Allah, menghina Rasulnya? Yaitu karena dia kafir. Kekufurannya itulah menghina Allah dan menghina Rasulnya. Mudahan jelas. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi di sini ada dari santri ini, Masya Allah. Misalnya kita ada hutang, terus orangnya bilang lunas sudah hutangmu, lunas sudah. Tapi dia menagih lagi. Apakah termasuk dosa besar atau dosa kecil? La ilaha illallah. Ini berarti dia menipu, berarti bohong-bohongan. Wal kadzibu, dan dusta itu termasuk dosa besar. Intinya kalau dia sudah bilang lunas, pegang dulu ucapannya. Benar ke lunas? Ngono. Kalau dia bilang iya lunas, ya sudah, selesai, beres. Nggak perlu lagi dibayar hutang karena sudah lunas. Jelas ini santri? Berdosakah kita sering-sering masbuk? Masya Allah. Nggak, dia berdosa, tapi kurang pahala sholatnya. Berdosa sih tidak, ya, tapi pahala sholatnya berkurang. Mungkin dia hanya dapat pahala sholat 50% atau 40% atau 30%. Berdosa sih tidak dia berdosa. Wallahu ta'ala a'lam. Apa hukum orang yang sengaja memperlihatkan auratnya kepada perempuan maupun kepada laki-laki? Haram, ya, dan ini salah satu dosa. Makanya kalau sudah baligh, kalau sudah usia 15 tahun, ada 15 tahun di sini. Kalau yatim kan rata-rata belum baligh. Kalau sudah baligh enggak lagi jadi yatim. Ya. Kalau sudah dia 15 tahun, maka harus antara lutut sampai pusetnya tertutup. Karena itu adalah aurat, tidak boleh diperlihatkan antara lutut sampai dengan pusar. Dan hendaklah dari kecil, walaupun belum baligh, sudah mulai melatih diri untuk menutup aurat. Nggak, jangan marah dengan lain, no. Ya, wah SMP masih sedang berhari-hari tidak bercelana, masih kelerat ini, jarak mandi, alhamdulillah. Mandi-mandi lerat, de kuku, tidak bercelana, padahal wah betibu ke istilahnya, betibu tidak bercelana gaya lain. Dan sekarang sudah nggak ada lagi, wallahu taala alam. Bolehkah kita sholat tidak pakai baju kita sedang sakit? Tidak mengapa, selama tertutup auratnya. Ya, syarat sah sholat yaitu menutup aurat. Ya, kalau menutup badan itu afdaliyah. Lagu membesarkan menutup badan atau menutup kepala. Dalam arti ente tutup otak tenang kebuka awakno, tutup awak kebuka otakno, tutup otak kebuka awak, tutup awak kebuka otak. Cara dengan lain no, mana sholat buka ada dopok ne, ya ke dunia terus bersungkuk dopok no, sehingga otak betutup lagu awakno kebuka. Besarakan tertutup otak atau tutup awak? Tutup awak lebih utama daripada nutup kepala. Ya. Bahkan di saat orang sedang tawaf di Mekah tono, di Ka'bah. Mereka kalau sholat dilarang menampakkan pundak. Mau tawaf bukanya kan pundaknya. Tulu selendang dibawa kelelek ketempuh pundak di saat tawaf. Pas mau sholat ditutup pundaknya dan kepala tetap terbuka, menunjukkan ini lebih utama ditutup daripada kepala. Lagu itu buka terdopok
Gaduh terus bersungkuk ketempo ini ya, selapun kenyarla wah libatas wah ini bareh pas neruku pas nesujud kerangkat kayak yang ketempo belahan pantatnya batal sholatnya kan batal sholatnya karena aurat itu mana dari pusar sampai dengan lutut jelas niki. Jadi kalau baju dan dia dalam kondisi sakit dia ada berkelambi ya tidak mengapa ya selama tidak terlihat auratnya. Wallahu taala a'lam. Bolehkah kita memakai celana pendek waktu dewasa? Enggak boleh, harus minimal menutupi lutut, pusar sampai dengan lutut. Wallahu taala a'lam. Ustadz, kalau kita menjatuhkan setetes darah orang Islam itu dosa atau syirik? Dosa, ini dosa besar. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, dosa itu ada 3. Dosa ada 3. Pertama, dzambun la yughfar, dosa yang tidak akan diampuni. Dosa Nabi niki, dosa syirik. Si kedua, dzambun yughfar, dosa yang akan diampuni, yaitu dosa antara kita dengan Allah, hanya antara kita dengan Allah. Itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang ketiga, dzambun la yutrak, dosa yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Pasti gina merkara ya dosa ini. Dosa apa itu? Dosa antara kita dengan manusia. Entah kita pukul dia sampai berdarah atau sakitannya, atau terbait hartanya, atau tekerantik ya, atau apa saja dosa antara kita dengan manusia, itu tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Pasti gina merkara ya. Kenapa engkau begini, kenapa engkau begitu, kenapa lakukan ini, kenapa lakukan itu. Pasti. Termasuk diantaranya tadi meneteskan darah. Tak akan setetes. Jagur dengan menetes setetes darah. Ini akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Misal kalau ada orang kafir yang memberikan kita harta dan kita bunuh dia, apakah dosa besar? Enggak boleh. Kalau dia 3 jenis tadi, dia kafir musta'man, kafir mu'ahad dan kafir dhimmi. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Sei-seinya mati dengan mu'ahad, dengan kafir syarat perjanjian aman dengan kita bunuh dia, Nabi kita mengatakan dek negin ngambu ambun surga. Ambun surga itu dia nambu. Maka dia jatuh ke dalam dosa besar. Inilah Islam, luar biasa Islam nu. Dengan kafir baik yang sudah minta diamankan, nggak boleh kita ganggu. Ini mungkin narak sopok dengan, ya bukan hanya kafir, dengan Islam semati. Ya solat Jumat dengan, penjaga solat Jumat, tono ngompokang bum. Araknya dengan kafir solat Jumat. Nenara dengan kafir sholat Jumat, berarti jelas ini Muslim, ini jelas Muslim sudah mau sholat Jumat dia. Tono tuh ngompokang bum. Bahkan di kota Madinah, Madinah di bulan Ramadan, kota Madinah kanggo ke dengan kafir sama kota Madinah. Dia nak kanggo berarti mau ahli kota Madinah Muslim doang wahino. Nih dekat Masjid Nabawi di bulan Ramadan. Terus polisi si bunuh nenek. Nejak ya, ayo kita berbuka bersama. Nejak ya, buka bersama. Berarti polisi ini Muslim apa enggak? Tidak diragukan lagi dia Muslim sudah. Di Masjid Nabawi, di kota Madinah, kemudian dia puasa, bahkan ngundangnya dengan teh berbuka bersama. Begitu duduk buka bersama kerja para polisi, tono nempokang diri. Dia menganggap dirinya telah berbuat jihad. Mengenai berjihad apa kemara ini? Jihad apa kemara ini? Ini jahat taran ini. Muslim sedang puasa, bahkan dia nejak berbuka semati ini dengan. Kemudian dibilang ini jihad, apalagi di bulan Ramadan, apalagi di Masjid Nabawi, ngena Malik.
Nah inilah dia siaran syubhat, hilang ilmu dengan langsung di sini. Ya, sudah jelas keislaman orang, lalu anggapnya kafir hanya gara-gara sedikit, dan itu pun syubhat ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Saudi ini dia berhukum ngadu hukum Allah, maka rajanya kafir, menteri-menterinya kafir, polisi-polisinya kafir. Mudah aja, matematika sih nanggap anu. Ya, hanya dengan syubhat yang sedikit itu langsung dia mengkafirkan seluruh kaum muslimin. Oleh karenanya kahaunya ya, mari kita terus belajar agar kita terselamatkan dari syubhat-syubhat niki, ya, agar tidak justru merusak ilmu dan iman yang sudah ada pada diri kita. Niki dia mungkin kurang lebihnya yang minta maaf. Wal ilmu indallah wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.